wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini nak? Sehat-sehat semuanya kan? Ya ibu doakan semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan untuk selamanya. Baik, pagi hari ini kita akan membahas materi kita yang baru yaitu tentang segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang segitiga sebangun pada segitiga dengan garis tinggi ke sisi miring. Ya, bagaimanakah dengan materi ini? Mari kita lihat rumus dan contoh-contoh soalnya. Ya, rumusnya ini yang pertama AD per AB sama dengan DE per BC. Kemudian rumus yang kedua AD per DB sama dengan AE per EC. Dan rumus yang ketiga AD per AE sama dengan DB per EC. Ya, dari mana rumus ini didapat? Mari kita lihat gambarnya. Ya, ini adalah gambar dua buah segitiga yang sebangun, yaitu segitiga yang sebangunnya adalah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Maka rumus ini didapat dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Ya, tetapi di sini rumusnya sudah ibu singkat. Jadi cara mengingat rumusnya tidak usah dihafal ya. Cara mengingat rumusnya, rumus yang pertama didapat dari mana? Perhatikan, AD per, balik lagi, AB ya, AD per AB sama dengan DE per BC. Jadi kalau diketahui atau ditanyanya sisi yang sejajar, ini garis yang sejajar atau sisi yang sejajar. Nah, kalau di soal nanti diketahui garis sejajarnya atau yang ditanya garis sejajar, maka nanti anak ibu gunakan rumus yang pertama. Ya, bagaimana tadi caranya? Perhatikan sekali lagi. AD per AB sama dengan DE per BC. Oke, rumus yang kedua dari mana didapat? AD per DB sama dengan AE per EC. Ya, ini rumus yang kedua digunakan nanti apabila garis sejajarnya tidak diketahui ataupun tidak ditanya di dalam soal. Oke, ulangi sekali lagi, rumus yang kedua dari mana didapat? AD per DB sama dengan AE per EC. Oke, rumus yang ketiga dari mana didapat? AD per AE sama dengan DB per EC. Ya, ini juga nanti digunakan rumus yang ketiga apabila di soal tidak ditanya atau tidak diketahui garis sejajarnya. Ibu ulang sekali lagi, rumus yang ketiga dari mana tadi didapat? AD per AE sama dengan DB per EC. Oke, nah ini rumusnya boleh diubah, ya boleh diubah. Tadi kan ibu memulainya dari yang sebelah kiri. Boleh anak ibu nanti memulainya dari sebelah kanan apabila nanti sisi-sisi yang diketahuinya yang di sebelah kanan. Ya, rumus yang pertama AE per AC. Kalau kita mulai dari sebelah kanan, AE per AC sama dengan ED per CB. Oke, rumus yang kedua AE per EC sama dengan AD per DB. Rumus yang ketiga AE per AD sama dengan EC per DB. Oke, nah untuk lebih pahamnya, biar anak ibu paham, kita lihat contoh-contoh soalnya. Ya, ini dia contoh yang pertama. Dalam segitiga ABC di samping, ini dia, DE sejajar AB ini. Ya, DE sejajar AB, ada tanda panahnya. Tanda panahnya ini menandakan garis sejajar. Ya, DE sejajar dengan AB. Kemudian panjang DE sama dengan 8 cm, AB sama dengan 12 cm, AD 4 cm, dan CE 10 cm. Maka digambar anak ibu buat ukuran sisi-sisinya, buat angka-angkanya digambar. Ya, si DE tadi 8 cm, ini dia DE 8 cm ya. Kemudian AB 12 cm, ini AB 12 cm, ini dia. Kemudian AD sama dengan 4 cm, ini dia AD, berarti
panjangnya 4 cm. Kemudian CE 10 cm. Nah, sesudah digambarnya dibuat angka-angkanya, hitunglah panjang CD dan panjang BE. Nah, CD ya digambar sisi yang sejajarnya diketahui. Ya, garis sejajarnya yang diketahui, maka kita gunakan tadi rumus yang pertama. Oke, rumus yang pertama Ibu buat CD per CA sama dengan DE per AB ini tadi. Ya, CD per CA sama dengan DE per AB ya. Kita gunakan dari sebelah kiri. Kenapa dari sebelah kiri? Karena si CD ini ada di sebelah kiri. Ya, kita jawab yang A. Ya, CD per CA sama dengan DE per AB. Masukkan angkanya. CD dia yang ditanya tetap per CA. CA itu rumusnya CD tambah DA. Ya, CA itu rumusnya CD tambah DA. Berarti CD ditambah 4. Ini dia sama dengan DE per AB. DE-nya 8, AB-nya 12. Kali silang. 12 kali CD. 12 CD sama dengan 8 kali CD ditambah 32. 32 ini dari 8 kali 4. Ya, 12 CD kurang 8 CD dapat 4 CD sama dengan 32. Maka CD-nya 8 cm. 32 dibagi 4. Oke, kita lanjut yang B, panjang BE. Panjang si BE. Nah, karena tadi si CD sudah dapat ya 8 cm, maka kita gunakan rumus yang kedua atau rumus yang ketiga. Nah, di sini CD per DA sama dengan CE per EB. CD per DA. CD per DA sama dengan CE per EB. Nanti EB-nya dapat atau BE-nya dapat kita cari. Ya, kita masukkan angkanya CD 8. Ini tadi CD-nya dapat 8 per DA-nya ganti 4 sama dengan CE-nya ganti 10 per EB. Maka EB-nya kali silang. 10 dikali 4 dibagi 8. 4 dengan 8 tewas, tinggal 2 di bawah, 10 bagi 2, 5 cm. Maka panjang si EB atau panjang si BE adalah 5 cm. Kita lanjut contoh yang kedua. Dalam segitiga ABC di samping DE sejajar CB. Perhatikan, DE sejajar CB. Ada tanda panahnya menandakan dia sejajar. Panjang DE 15 cm, BC 20 cm, dan AD 24 cm. Hitunglah panjang AC. Ya, digambar buat angka-angkanya. Si DE 15 cm, ini dia. Kemudian BC 20 cm, ini dia. Dan AD panjangnya 24 cm. Hitung panjang si AC. Ya, karena di soal diketahui panjang garis sejajarnya, maka kita gunakan rumus yang pertama. Oke, rumusnya AD per AC sama dengan DE per CB. Ibu ulang rumusnya, AD per AC sama dengan DE per CB. Ini dia, ya. Kita masukkan angkanya. AD 24 per AC. AC ini dia yang ditanya. Sama dengan DE-nya ganti 15, CB-nya ganti 20. Kali silang dapatlah si AC-nya. AC sama dengan 24 kali 20 dibagi 15. Sama dengan 20 dengan 15 tewas, ini tinggal 3, 24 bagi 3, 8, ini kali 4. Ya, 8 kali 4, 32 cm. Kita lanjut contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Hitung nilai P, Q, dan X. Ya, ini gambarnya. Di gambar inilah dia sisi P, ya. Di sini sisi P. Kemudian ini sisi X, dan ini adalah sisi Q. Oke, kita hitung P-nya. Berarti ya untuk menghitung si P-nya ini kita gunakan segitiganya yang ini. Ya.
Nah, untuk menghitung si P, kita gunakan segitiganya yang ini. Oke, langsung masuk ke angkanya. Ya, P per 15 sama dengan 12 per 18. Ya, nah, kita tidak usah gunakan ini garis sejajar ini, karena ini belum dapat. Ya, karena si X-nya belum dapat. Maka kita tidak bisa gunakan rumus yang pertama. Maka kita gunakan rumus yang kedua atau rumus yang ketiga. Oke, jadi tadi rumusnya untuk mendapatkan si P, P per 15 sama dengan 12 per 18. Ini dia. Nah, boleh juga anak ibu pakai rumus yang satu lagi. P per 12 sama dengan 15 per 18. Juga boleh ya. Jadi rumusnya ini ada dua, pilih salah satu. Ya, jadi kali silang dapatkan si P-nya. P sama dengan 12 kali 15 per 18. 12 sama 16 tewas, sama-sama bagi 6, berarti ini 3, 15 bagi 3, 5, 5 kali 2, 10. Oke, kita sekarang cari si Q. Nah, si Q ada di sini, berarti kita gunakan segitiganya yang ini, nah. Oke, kita hitung. Ya, 9 per Q sama dengan 18 per 12. Ya, 9 per Q sama dengan 18 per 12. Ini dia rumusnya. Atau boleh pakai rumus yang satu lagi. 9 per 18 sama dengan Q per 12. Juga boleh ya. Kita masukkan angkanya. Ya. Oh, kali silang. Sudah masuk angkanya, kita kali silang. Q sama dengan 9 kali 12 dibagi 18. Sama-sama bagi 6 ini. Atau 9 sama 18 tewas. Di bawah tinggal 2. 12 bagi 2, 6. Oke, kita sekarang hitung si X-nya. Nah, si X-nya ini berarti garis sejajar. Tadi ibu bilang kalau yang ditanya atau diketahui garis sejajar, gunakan rumus yang pertama. Maka kita gunakan rumus yang ini, yang pertama ya. Yang ini dia ya, berarti P per P tambah 15. Ini tadi kan gini. Ini per ini ya. Nah, jadi P per P tambah 15 sama dengan 14 per X. Sama dengan ganti P-nya jadi 10 ya. Nah, 10 per 25. 25 dari mana? 10 tambah 15. 25 sama dengan 14 per X. Dapatlah si X-nya, kali silang. 14 kali 25 dibagi 10. Ini sama-sama bagi 5, 25 dengan 10-nya sama-sama bagi 5, berarti di bawah 2, 14 bagi 2, 7. 7 kali 5, 35. Oke. Kita lanjut contoh yang keempat. Perhatikan gambar, hitunglah panjang EF. Ini dia soalnya gambarnya. Hitunglah panjang EF yang ini. Kita jawab. Ya, ini adalah gambar trapesium. Di gambar trapesium ini belum ada segitiganya. Maka kita buatlah sebuah garis bantu, di mana nanti garis bantu tersebut menghasilkan sebuah segitiga. Nah, inilah dia gambarnya. Ya, ibu tarik garis bantunya dari si C. Ya, tarik dia ke garis AB, ini dia. Nah, ya. Sehingga terbentuklah garis CH. Ya. Nah, inilah dia garis bantunya. Kan ada segitiganya. Maka dapat kita cari nanti panjang si EF-nya. Yuk, perhatikan, kita jawab. 8 per 12 sama dengan FG per 9. Ini. Ya. Si EF itu rumusnya, rumus si EF itu berarti di sini FG tambah GE. Ya, FG tambah GE. GE sudah dapat 11. Dari mana ya ini GE ini 11? Nah, perhatikan gambar yang ini, bangun yang ini. Nah, ini adalah bangun jajar genjang atau yang ini EGCD. Ini adalah bangun jajar genjang. Begitu juga dengan EAHG juga jajar genjang. Maka pada jajar genjang ini sisi-sisi yang sejajar atau sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. Karena si CD tadi 11 cm, otomatis si GE juga 11 cm. Begitu juga dengan si AH juga 11
cm. Oke, kemudian si AB panjangnya tadi 20. Ini si AB panjangnya 20. Ya, 20 panjangnya. Sudah diambil oleh si AH 11 cm. Berarti si BH tinggal berapa cm? Tinggal 9 cm. Sehingga kalau dijumlahkan 9 tambah 11 ini adalah 20 cm. Oke, sudah dapat sisi-sisinya, kita hitung. Ya, kita mau cari rumus si FG dulu. Ya, karena si FE itu rumusnya, ya, si EF itu rumusnya FG tambah GE. Maka kita carilah panjang si FG dahulu. Kita gunakan rumus yang pertama. Ya, 8. Ini 8 per 12. Ini dia ya, sama dengan FG per 9. Ini dia. Kita kali silang dapat si FG-nya 8 kali 9 per 12. Sama-sama bagi 4 berarti ini 3. 9 bagi 3. 3 kali 2, 6 cm. Maka sudah dapat si FG-nya 6 cm, dapatlah panjang si EF-nya, dapatlah panjang si FE-nya. Berarti 8 tambah 11. Ya, 6, tadi si FG 6. 6 tambah 11. Maka panjang EF-nya 17 cm. Kita lanjut contoh yang kelima, contoh yang terakhir. Perhatikan gambar di samping, ini gambarnya. Jika panjang AB sama dengan DF sama dengan 12 cm, BD 8 cm dan FG 3 cm. Tentukan panjang BC. Ya, ini dia. Ya, Ibu buat gambarnya di sini dengan angka-angkanya, kemudian kita buat garis bantunya ya, supaya terbentuk segitiga yang sejajar. Ini kan belum nampak segitiga yang sejajarnya. Nah, Ibu buat garis bantunya seperti ini. Nah, maka nanti ada garis sejajarnya yang ini. Untuk segitiga AGH, ya, untuk segitiga AGH sisi yang sejajarnya yang ini, si FE dengan si HA. Kemudian untuk segitiga AHG yang ini nak, ya, nah, ini dia sisi sejajarnya BC dengan si HG. Oke, kita lanjut, kita jawab yang ditanya. Tentukan panjang BC. Maka AB per AH sama dengan BC per HG. Ini AB kita gunakan yang ini, ya, garis sejajarnya yang ini. Oke, ya, karena yang ditanya panjang si BC, ya, panjang si BC ini. Nah, berarti kita gunakan yang ini dia, segitiganya garis sejajarnya si BC dengan si HG. Ya, maka rumusnya tadi AB per AH sama dengan BC per HG. Ini dia rumusnya. Masukkan angkanya. AB 12, kemudian AH di sini 24. Kenapa 24? Nah, karena ini untuk yang gambar yang bangun BHFD, ya, BHFD ini adalah jajar genjang. Jajar genjang itu sisi yang berhadapan panjangnya sama. Berarti panjang si BH ini sama panjangnya dengan si FD, yaitu 12 cm. Maka panjang si AH itu 12 cm tambah 12 cm sama dengan 24. Sama dengan BC yang ditanya. Ya, ini yang 8 cm ini bukan si BC, jadi siapa? Si BD. Ya, BD itu panjangnya 8 cm. Ya, maka si BC tak tahu berapa panjangnya, kita buat tetap si BC dia. Dibagi 11. Ini dia 11. Si HG 11. Dari mana ya 11 ya? Nah, perhatikan jajar genjang yang tadi BHFD. Ya, BHFD ini jajar genjang. Si BD ini berhadapan dengan si FH. Maka panjang sisinya sama, yaitu sama-sama 8 cm. Berarti panjang si HG ini 8 tambah 3, 11. Oke, kali silang BC sama dengan 12 kali 11 dibagi 24. 12 dengan 24 tewas, tinggal 2. 11 bagi 2, 5,5 cm. Inilah panjang si BC.
Nah, selesai materi kita pada pagi hari ini anak ibu. Ya mudah-mudahan anak ibu semuanya dapat memahaminya, ya dapat mengerti. Nanti bagi anak ibu yang kurang mengerti atau yang tidak paham, boleh kita diskusikan di forum tanya jawab di Google Classroom. Atau boleh langsung anak ibu hubungi ibu, nanti akan ibu jelaskan lebih mendetail lagi. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.